Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Bloggers. Pagi-pagi ini kita sudah ketemu lagi studio ini kerawan salah seorang konsultan. Konsultan opo, konsultan ini sih konsultasi ya. Tapi pagi ini kita akan ngobrol soal desa, tentang desa, dana desa, berbagai hal pokoknya tentang desa. Nah, hadir di sebelah saya di studio Tim Blog Channel ini, saya ngerti namanya Mbak Dewi gitu loh. Nah, beliau ini sebagai konsultan tentang potensi, peranan, dan fungsi-fungsi desa. Saya mau tanya lagi, kameranya di sana Mbak. Kan ngeliatin sini, ngomongnya kan Mbak, saya. Namanya siapa Mbak? Oh, namanya saya Dewi, bapak saya Hadi. Jadi saya namanya Dewi Hadi. Oh, Dewi. Kalau kata akte kelahiran, nama saya Dewi Rinawati Hadi. Oh, Dewi. Pekerjaan apa Mbak Dewi? Pekerjaan utama saya itu narasumber untuk pengembangan desa, pengembangan ekonomi desa. Lebih fokusnya di pengembangan ekonomi desa. Ngeri, pengembangan ekonomi desa. Teman-teman sekalian, kita akan mengulik-ulik lebih jauh tentang desa. Mbak Dewi, dari data yang saya punya itu di DIY itu ada 438 desa. Betul. Dan kemudian dana yang digelontorkan, kita tahu kan desa itu punya dana yang dari pemerintah pusat sebesar 1 sampai 1,3 miliar setiap desa. Ada yang berapa? Ada yang 2,5 miliar. Ada yang 2,5 miliar ya, luar biasa. Pemerintah menganggarkan sekarang jadi naik 2 triliun keseluruhan seluruh Indonesia menjadi 70, sekian triliun. Tadinya dari 67, sekian. Nah, teman-teman sekalian yang ingin saya tanyakan gini, Mbak Dewi, atas dasar apa desa itu kok mendapat dana desa? Apa Mbak? Atas dasar agar kemudian pembangunannya tidak terpusat di pusat, agar kemudian desa itu punya kemerdekaan untuk menentukan arah tujuan pembangunannya sendiri, agar desa itu memiliki free will mau dibawa kemana desanya. Oke. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini, jadi kalau Mbak Dewi jadi desa merdeka gitu? Ya bukan, maksudnya free will, jadi punya diberikan kewenangan khusus untuk kemudian mau dibawa kemana desa gitu, kayak orang kalau punya pacar mau dibawa kemana. Oh gitu. Gitu. Oh gitu ya. Tapi gini. Kalau bapak kemana-mana? Sebenarnya bertepuk sebelah tangan ganti orang. Jadi ya. gini, pada intinya dana desa itu diberikan kepada pemerintah kepada desa. Nah, agar apa? Agar kemudian desa itu tahu, karena yang tahu potensinya itu apa, yang tahu permasalahannya itu apa, itu kan mestinya desa. Nah, ketika desa itu kemudian kok dulu sebelum ada dana desa, itu selama itu tuh desa itu tergantung pada pusat. Desanya mau diapain? Ada pengaspalan jalan, ada kemudian talut, ada kemudian pengembangan pertanian dan lain sebagainya, itu kan manut sama pusat. Tapi karena ada keberadaan dana desa, maka kemudian program-program yang ada di desa diusulkanlah oleh perangkat desa plus kepala desa kepada yang beri dana. Kan dana untuk pembangunan desa itu macam-macam. Ada DD, ada ADD, ada kalau di DI ada dana AIS dan lain sebagainya. Ya, persoalannya adalah bukan persoalan. Nah, pengembangan dari situ begini Mbak Dewi. Kemudian desa itu kan tiba-tiba, ini kan secara tiba-tiba nih, hampir kayak tiba-tiba dapat duit sekian gitu. Nah, apa sih sebetulnya harus dipersiapkan oleh desa untuk mengelola dana itu supaya benar? Karena kan aturan birokrasinya kan sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Mestinya ya. Iya. Mestinya. Nah, gitu. Nah, terus misalnya dari pengawasannya ada segala macam, itu sebetulnya bagaimana pihak desa itu mengantisipasi hal itu? Oke, kita bicara masalah dana desa. Ya. Kalau bicara masalah dana desa, semisal kemudian seluruh perangkat desa yang ada di DIY itu memiliki sifat seperti Rasulullah ya, berarti luar biasa sekali ya. Tidak perlu ada pengawasan ya, tidak perlu ada BPK dan lain sebagainya ya. Jadi amanah, jujur, adil, terpercaya. Kayak apa aja gitu. Tapi itu kan nggak mungkin. Sidik, tablik. Amanah. Nah, jadi gini. Dana desa itu adalah wujud kepercayaan pemerintah kepada desa jajarannya. Terus? Nah, kemudian kenapa kok kemudian sepertinya ujuk-ujuk enggak kok? Dari dulu tuh sudah ada dana desa, cuma wujudnya macam-macam. Ada yang PNPM, ada yang dulunya itu apa, sebelumnya itu apa, sebelumnya itu apa. Sebenarnya ada dana ke desa itu, cuma memang wujudnya itu berbeda-beda, judulnya beda-beda. Dan dana desa ini ada sejak Oke.
Alun banget. Oke, terus begini. Ini Pak Jokowi ini alun. Jadi lagi. Nggak bahaya kan? Kak. Gini, terus Mbak Dewi gini loh, maksud saya begini, ketika aparat desa, perangkat desa, soalnya kalau perangkat desa itu nanti kaitannya deklarasi perangkat desa ya. Beda. Oh, lah. Nah, perangkat desa itu mengelola Aku itu yang perangkat desa. Perangkat desa itu mengelola uang gitu, mengelola dana yang diberikan pemerintah untuk pembangunan desanya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh perangkat desa? Oke. Yang diperlukan itu adalah perencanaan pembangunan. Oke, perencanaan pembangunan. Terus? Tanpa adanya perencanaan pembangunan, itu juga harus ngopo duite kan gitu. Nah, sebelum direncanakan, sebaiknya setiap saya kemudian kunjungan ke desa, atau setiap ketika saya untuk mengisi pelatihan tentang desa, itu saya bilang pemetaan potensi desa. Oke, pemetaan potensi desa. Nah, ketika kemudian desa itu tuh ada pemetaan potensi desa, maka yang terlihat itu tidak hanya potensinya, tapi permasalahannya. Kemudian ada potensi yang nantinya akan timbul. Kemudian potensi konflik itu ada di sebelah mana, potensi rentan secara sosial di sebelah mana, kan kelihatan dari situ. Pemetaan potensi desa, contohnya begini, misalnya Pak Dwi ya, Pak Dwi jadi kepala desa di mana gitu kan. Semestinya Pak Dwi itu akan tahu data desa janda usia 36 tahun yang belum punya anak di desa dengan tuh ada berapa? Ibu hamil yang tanpa bapak misalnya itu udah ngerti. Puskesmas. Biasanya kalau di desa itu puskesmas membantu. Terus levelnya. Nah, data-data yang seperti itu kemudian yang akan mendasari keluarnya RPJMDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, kemudian setelah itu kan keluar RAB. Nah, RAB itu kemudian yang menjadi acuan untuk ngecek dana desa itu. Nah, tanpa adanya pemetaan potensi desa, tanpa adanya perencanaan, kemudian apakah kemudian dana desa itu akan nanti bisa? Makanya kemudian setiap akhir tahun dan ini jamak di mana-mana, itu aku ngebut program kerja akan dilaksanakan. Kemudian program dari dinas ini kata umpuk-umpukan. Karena apa? Perencanaannya nggak matang. Nah, kalau kemudian kepala desanya itu leading gitu ya, kepala desanya leading, perencanaannya dia matang, dana desa udah seperti apa, santai dia. Tapi kalau kepala desanya enggak, yo kedabikan, kemudian lain sebagainya karena takut dana desa nanti akan silpa, kemudian dikurangi di tahun depan, ya wes kemudian dipakai bulan-bulan Oktober, November, Desember itu buat kegiatan aneh banget karena perencanaannya nggak matang. Nah, kalau Mbak Dewi lihat tentang yang ada di Jogja ini, sebetulnya kelemahannya teman-teman perangkat desa itu di mana, Mbak? Oke, bukan di perangkatnya, tapi di kepala desanya. Kepala desanya. Tadi saya 438 kepala desa yang ada di DIY itu semuanya pintar. Terus? Nah, perangkat desanya iso lah ngikuti. Ya enggak? Ketika kemudian ada semacam kesenjangan masalah SDM, kesenjangan leadership, kesenjangan komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa, tanpa ada bridging di tengahnya, kepontal-pontal timnya. Karena kepala desa itu dengan keingincepatan, dengan inovasi tentang desanya. Sebenarnya eksekusi di lapangan adalah tergantung pada perangkat desa. Nah, kelemahannya di mana kalau saya lihat begitu? Kelemahannya adalah bagaimana menuangkan apa yang menjadi ide itu menjadi dieksekusi di lapangan. Gitu Pak. Aduh Pak ya. Ya, Mbak, saya kok jadi bertanya-tanya begini. Kalau untuk kualitas, sekarang tadi oke lah. Kalau Mbak Dewi mengatakan kepala desa itu di Jogja itu pinter-pinter. Tenang. Kemudian yang menjadi persoalan adalah di perangkatnya. Bukan di perangkatnya, tapi ada kesenjangan komunikasi. Karena begini, saya jilid. Karena gini, frame idealisme dari kepala desa dengan frame idealisme yang ada di perangkat berbeda. Kalau perangkat itu kan berdasarkan kita kudu gawe laporan sing pas. Kita harus menyampaikan data yang pas. Sementara untuk yang kepala desa, wes kayak ndang mayu.
kayak endang ini kayak endang iki rencanaku. Janji-janji politis ketika masa kampanye kepala desa itu mestinya segera dituangkan ketika dia sudah diangkat jadi kepala desa kan. Nah itu tidak bisa kemudian tertuang dengan baik oleh perangkat desa. Sehingga yang kemudian terjadi adalah warga desa bulannya kepala desanya kok dibayar harus ini. Gitu. Nah, so apa yang harus dilakukan? Apa yang sebetulnya solusi apa yang dilakukan dari persoalan ini? Oke. Kalau saran saya ya, kalau ide saya sih kemarin itu mengusulkan adanya sekolah kepala desa. Sekolah kepala desa. Mudah-mudahan terwujud ya. Oh, terus? Sekolah kepala desa. Setiap kabupaten satu sekolah kepala desa dengan kurikulum yang dibikin oleh praktisi atau stakeholder yang ada di daerah tersebut. Kenapa stakeholder daerah tersebut? Karena yang tahu tentang yang masalah yang ada di daerah tersebut. Sekolah kepala desa itu nanti kita akan belajar leadership, inovasi, komunikasi, kemudian handling komplain dan lain sebagainya, bagaimana membuat LPD yang baik, bagaimana membuat dana desa menjadi efektif, efisien, dan kemudian tepat sasaran dan lain sebagainya. Bridging komunikasi antara kepala desa dengan pasukannya, ini yang perlu kemudian dihandle. Biasanya, nah, apa sih yang saya tadi mengatakan kalau kepala sekolahnya itu udah pinter-pinter, kepala desanya itu udah pinter-pinter. Kemudian aparatnya kepontal-pontal, gitu. Perangkat desanya kepontal-pontal, sehingga harus ada bridging komunikasinya. Kemudian ini pengaruhnya apa? Maksudnya begini, itu kan kalau pengaruh hanya berkomunikasi, apakah perangkatnya juga harus disekolahkan, bukan kepala desa? Jadi artinya kalau kepala sekolahnya itu sudah kepala desanya itu sudah pinter, kemudian yang harus nututi kan perangkat desanya kan juga yang harus sekolah kan? Enggak, kepala desanya Kepala desa jadi bukan. Kepala desa bisa menerjemahkan keinginannya dengan bagian-bagian yang bisa dimengerti oleh perangkat desa. Paling banter, kepala desa itu bisa bisa kemudian menjadi kepala desa itu adalah 6 tahun. Satu kali periode kepala desa itu kan 6 tahun. Tambah jadi sekali jadi 9 tahun. Oh, itu nggak jadi. Ingat sama Jokowi. Kemarin teman-teman kepala desa harus seneng ya, itu sidangnya dari 9 tahun. Nah, 6 tahun, peng telu 18 tahun. Itu misalnya aku jadi kepala desa ya, aku paling banter maksimal itu bisa menjadi kepala desa 6 tahun peng telu. Ya. Sementara perangkat desaku, dia menjadi perangkat desa sejak umur 20. Dia kemudian bisa pensiun umur piro swidaan. Wes mudeng to berarti dia iki ora kaya ngene iki. Iki bisa juara apa iki? Enggak apa-apa. Nah, terus ketika kemudian perangkat desanya itu bilang kepala desanya Pak, tidak begitu Pak di sini tuh. Cara menerjemahkan kami nggak begitu. Kita kepontal-pontal Pak. Mergane apa misalnya contoh ya. Satu kepala desa misalnya punya ide jambanisasi. Sak warga desa apa untuk jamban gitu kan. Sementara ada warga desa sing ora biasa pun ning jamban misalnya. Kan tetap kemudian sebelum itu dikasih sosialisasi dulu toh. Cara pub yang bagus di jamban. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, satu rumah satu sarjana. Iya yang masih lulusan SMA ya ora. Kan tentu dua sing dari lulusan SMA sih toh. Jadi gini, maksud saya mungkin cara pandangnya berbeda. Kalau kepala desa itu sudah pintar, dia terpilih menjadi kepala desa, kemudian dia sudah mampu membuat program-program yang diamini, yang diyakini bahwa itu akan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kan ini programnya sudah terpaku. Hanya pihak-pihak lain sekarang kan harus menyesuaikan dengan itu, Pak Dewi. Jadi artinya begini, nggak mungkin misalnya begini. Kalau dalam target pembangunan ketahanan pangan saja, misalnya kepala desa, dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, saya harus bisa menciptakan target saya adalah bla 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 sekian. Kemudian, tapi kan kinerja teman-teman perangkat desa itu kan ini padahal kita udah ini bukannya diakselerasi atau malah kepala desanya menurunkan akselerasi kecepatannya ini gitu. Enggak. Kecepatannya apa? Gini, prestasi desa itu dinilai kolektif kolegial. Tidak mudah. Ini prestasi kepala desa, ini prestasi perangkat desa enggak. Bukan itu. Maksud saya begini, ini jadi agak seru. Jadi begini loh Pak Dewi.
ketika saya contoh yang paling gampang, saya menjadi kepala desa. Saya udah programnya. Program ini kan harus dipahami oleh perangkat desa. Kemudian target-target waktu juga harus dipahami oleh perangkat desa, betul? Oke. Kemudian ada perangkat desa yang mempunyai gaya yang tidak sesuai, artinya bukan kebablasan. Jadi misalnya, aku kecepatannya 60 km per jam, teman-teman perangkat desa ada yang 40, kan itu yang harus disesuaikan. Apakah iya kalau mampu? Loh, makanya loh. Kalau nggak mampu kan, kenapa sudah ada program dari desa yang diinikan? Gini loh. Saya nggak mengerti logikanya begini. Jadi, apakah tidak mungkin yang di-upgrade itu perangkat desanya? Gimana maksudnya? Gini, saya kasih contoh yang bagus ya. Bapak nggak minum? Ya. Satu desa, namanya Desa Pawangharjo di Bantul. Ya, itu kepala desanya, Pak Wahyudi Artulardi, kenal kan? Itu keren. Ya. Dari sisi leadership, inovasi, bridging komunikasi, kemudian dia bisa menjembatani antara apa yang dia rencanakan dengan perangkat desanya. Dan itu bagus. Kalau seandainya 82.000 desa yang ada se-Indonesia itu seperti Pak Wahyudi, Indonesia sangat butuh negara Rio, Pak. Tapi kan tidak semuanya berkemampuan seperti Pak Wahyudi. Loh, kenapa Pak Wahyudi berhasil? Karena dia pintar. Oke, terus perangkat desanya menyesuaikan nggak dengan Pak Wahyudi? Pak Wahyudi yang menyesuaikan dengan perangkat desa. Maksudnya gimana? Jadi Pak Wahyudi bisa mengikuti irama dari perangkat desa. Desa Pawangharjo itu termasuk menjadi desa unicorn yang ada di Indonesia. Desa unicorn itu adalah desa yang memiliki PAD di atas 1 miliar. Tahu nggak, dari 82.000 desa yang ada di Indonesia, 82.000 desa yang ada di Indonesia, desa unicorn itu tidak lebih dari 2.000 desa. Pawangharjo salah satu di antaranya. Jogja ya itu ya? Jogja. Kenapa bisa begitu? Klaten kok enggak deh? Ya, tapi itu kan karena ada. Ya, oke, terus. Nah, kenapa itu bisa terjadi Pawangharjo? Karena itu kecerdasan, dan kemampuan dari Pak Wahyudi untuk kemudian mengikuti irama dari perangkat desanya. Jadi yang mengakselerasi itu adalah kepala desanya? Ya. Biar seperti itu, maka ada sekolah kepala desa. Maksudnya agar kepala desa mampu mengakselerasi perangkatnya. Ngene lho, ayo mlakukan bareng. Oh gitu. Kalau nggak kita ya kepala desa itu tekan di perangkat desa portal laporan keteteran dana desa isi hake dari silpa tahun depan dikurangi silpanya repot. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah mulai mengerti bahwa sekarang kuncinya adalah keberhasilan membawa desa ada di kepala desa. Ya, betul. Oleh karena itu, kenapa kepala desa itu masih disekolahkan? Tapi gini, kepala desa, oke, mampu ya, tapi tetap kemudian ada kesadaran dari perangkat desa, dari BPD atau Bamuskal kalau di Jogja, dari perangkat desa, kemudian dari Bamuskal, dan kemudian masyarakat di Kuyung. Kepala desa orang iso kemudian ngaku dewe. Tetap ini tiga unsur di sini tetap kemudian berlaku. Masa depan Indonesia itu ada di desa. 82.000 desa, Pak. 83.000 desa sekian kayaknya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk bukan menggeser topik ya dari kepala desa, tapi kepada Mbak Dewi. Kalau menurut pengamatannya Mbak Dewi dalam era teknologi sekarang ini yang keterbukaan, batasan desa dan kota itu ya. Jadi kan ini nanti kita akan ngomong soal masyarakat kota, masyarakat desa. Kalau yang katakan, nah desa itu kan juga berkembang. Kemudian yang dikatakan orang desa itu yang apa sih? Orang desa ya ada yang tinggal di desa. Loh, yang enggak maksud saya. Jangan beranggapan ya tinggal di desa itu orangnya cupu, nggak tahu apa-apa, tergantung lokasinya. Saya salah satu desa dampingan saya itu ada di Kulon Progo. Iya. Sinyal itu angel, Pak. Tidak secepat ketika kita ada di kota. Salah satu ciri-ciri desa adalah sinyalnya. Jadi kalau jenengan tinggal di tempat yang sinyalnya susah, berarti jenengan bisa jadi masuk dalam frame tinggal di desa. Itu ya, aku lali jeneng desa nih. Jadi itu di Kulon Progo ada satu desa, itu di sana itu potensinya luar biasa.
iso ono gerabah, bahkan ada tambang emas di sungainya. Kemudian ada satu sudut potensi wisata yang belum tergarap sama sekali. Tapi kesulitan kita mau kesana di mana ya? Infrastrukturnya. Kalau dana desa bisa nggak dipakai buat itu? Bisa, cuman kan tetap perlu dari apa ya? Kekompakan dari banyak desa. Karena mau ke sana itu sulit banget. Gitu. Itu di Jogja loh. Oh, di Jogja ya? Di Jogja, di Kulon Progo. Oke, sekarang nggak terasa ya, udah hampir 20 menit lebih. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya terakhir. Kalau menurut pandangannya Mbak Dewi, desa-desa di Jogja itu sebetulnya diarahkan kemana? Apakah desa wisata, atau desa budaya, atau desa ekonomi, atau desa pertanian, atau desa apa? Kalau pandangan Desa Mandiri Budaya. kebanyakannya. Oh, Mbak. Jadi DIY itu ada konsep sendiri namanya Desa Mandiri Budaya. Jadi Desa Mandiri Budaya itu ada 4 unsur. Coba searching. Desa Mandiri Budaya itu ada desa mandiri, ada desa entrepreneur, ada desa wisata, dan ada desa budaya. Kalau keempat unsur itu didapatkan oleh 438 desa, jos di ini konsepnya Pak Sultan. Oke. Oh, ini keren banget. Desa mandiri budaya. Cuman kenapa persoalannya apa kalau untuk membuat itu tadi perangkatnya? Atau apa? Yang ditemui di yang ketemu iya, ya. ditemui. Oke, contohnya begini, desa entrepreneur ya. Desa entrepreneur kan otomatis bagaimana semangat atau giroh dari UMKM yang ada di desa itu, kemudian piye caranya iso melu dodolan. Padahal itu kan tidak semua orang berbakat untuk dodolan. Ya nggak sih? Semua yang belum tentu juga di situ semuanya itu menguasai UMKM. Mana tahu mereka di sana kebanyakan agraris atau petani. Bisa saja kemudian di sana kebanyakan peternak. Kalau dia tidak bisa kemudian seperti itu piye? Nah, gitu. Ada lagi. Desa Mandiri Budaya adalah salah satu unsurnya adalah desa budaya. Nengono ternyata budayanya apa ya? Kok enak sih tak anu lho. Orang kemudian diada-adain. Nah, Desa Mandiri Budaya itu hadiahnya adalah sekitar 1-2 miliar gitu satu desa. Dari Pak Sultan. Oke. Itu keren banget itu. Iya. Kalau satu di 438 kita kembali persoalan yang ditemui di DIY itu. Kalau tadi kan kita sudah ketemu nih persoalan perangkat yang harus yang nanti kepala desa harus menyesuaikan itu di sini. Ya. Kepala desa itu harus menyesuaikan dengan irama kerja perangkatnya supaya tujuannya tercapai. Terus apalagi, apakah ada permasalahan apa untuk menjadi desa mandiri budaya? Desa itu ada 3 pilar. Ya. Ini desa ya. Ini desa ada 3 pilar. Iki bagus sekali. Iki warga desane. Iki sini kepala desane. Kalau misalnya salah satu di antara ini macet, iki nek dadi yo, Pak. Terus? Ini tetap kudu dadi. Lagi ben iki kudu dadi peran serta dari kepala desanya yang kemudian harus leading. Oke. Kalau kemudian warga desane kepenal-penal ya ora dadi. Kalau perangkat desanya kemudian ora iso menerjemahkan dengan program yang timeline yang tepat. Nah, dengan timeline yang tepat ya ora dadi. Ada program kerja X misalnya, program kerja X. Ini kan kemudian ada timeline-nya atau selama setahun ngapain aja. Nah, ini tugasnya perangkat desa. Kalau tidak bisa menerjemahkan dalam timeline yang tepat, yang detail dengan perencanaan anggaran yang dibutuhkan, dadi, Pak. Ya, jadi gini, pertanyaan saya adalah persoalan apa yang ditemui di desa terutama di Jogja terkait dengan katakanlah kita pakai desa mandiri budaya itu. Persoalannya apa? Misalnya kalau tadi kan kita sudah nemu nih bahwa harus ada kepala desa itu harus pintar penyelarasan irama kerja. Itu satu kan begitu. Nanti solusinya apa yang untuk ini kan begitu? Yang tadi ada sekolah kepala desa atau perangkat desanya diapain? Ya ada BIMTEK, ada pelatihan. Kemudian yang kedua selain itu kan masalah SDM. Ya. Kemudian ada nggak selain masalah kapasitas SDM? Apa yang ditemui Mbak Dewi? Nah, ini kemudian ini kerjaan saya nih. Ya. Nah, kalau satu desa itu menyertakan orang lain, pihak ketiga atau stakeholder dari luar desa, seperti praktisi, seperti dari universitas, kemudian ada konsultan desa seperti saya, nah, desanya akan lebih paham di mana letak persoalannya. Kalau Mbak Dewi lihat yang di sekitar di Jogja itu ada 438
desa itu kira-kira problemnya apa yang paling banyak? Kinerja perangkat Oke, desa. satu. Ada lagi nggak yang lain? Kemampuan menerjemahkan, kemampuan komunikasi dari kepala desa. Oke, itu bagian yang. Udah itu aja. Yang lainnya? Masalah. Menurut saya misalnya begini. Hubungannya dengan pemerintah. Contoh, artinya ada misalnya selain ini kan SDM ini, kemudian ada persoalan agraris nggak? Nggak ada. Bukan agraris, apa geografi nggak? Nggak ada. Jadi Jogja murni persoalan. Iya. Kemudian dengan birokrasi aturan-aturan, Pemerintah gitu ya. budaya-budaya. Nggak ada. Pemerintah Jogja itu dengan dana isnya itu sudah luar biasa memberikan wadah kepada desa untuk kemudian bisa menjadi maju. Ya, kalau jadi bimtek pelatihan segala macam, mungkin Jawa Timur namanya sembarang kali gitu kan, itu sudah luar biasa banyak. Tapi hanya saja ini kemudian di perangkat desanya, di kepala desanya gitu kan, udahlah dunia jalan nyaman. Nah, itu kan budaya, itu benturan. Enggak, itu masalah feel mereka aja, mindset mereka. Kayak mindset ya. Kayak yang di desa yang di Kulon Progo itu sudah jelas ada tambang emas di sana. Kenapa kak? Kemudian kerjasama dengan Antam misalnya. Kerjasama dengan Itu kuncinya di mana? Kepala desa. Kita akan cari ya, jangan nanti kita sama-sama buka toko emas. Baik, terima kasih. Sudah hampir 30 menit. Teman-teman sekalian, seru nggak terasa tentang masalah desa. Saya mencatat ada beberapa poin yang dari diskusi kita. Yang pertama adalah desa harus memiliki kepala desa yang pintar, cerdas, visioner, sehingga dia mampu membuat program-program untuk kemajuan desanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepala desa harus mampu menciptakan irama kerja yang harmoni dengan atau selaras dengan para perangkatnya. Karena itulah kunci keberhasilan programnya. Kemudian berikutnya untuk DIY sebetulnya hambatan-hambatan lain tidak ada, hanya tinggal bagaimana mengakselerasikan itu. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas teman-teman perangkat desa melalui program-program latihan, bimtek dan segala macam gitu ya. Kemudian juga dalam catatan yang kita dapatkan bahwa di DIY itu masih banyak potensi desa yang belum tergarap secara maksimal. Tadi Mbak Dewi mengatakan ada satu potensi yang luar biasa di Kulon Progo yang belum tergarap maksimal. Nah, ini bergantung pada bagaimana kepala desa itu mengolah potensi itu menjadi sesuatu yang berharga. Kemudian berikutnya teman-teman, DIY punya konsep yang cukup bagus, yaitu konsep desa mandiri budaya. Yang sebetulnya gagasan Mas Sotalem ini kalau misalnya itu digas itu dilakukan dengan baik oleh semua kepala desa dan perangkat desa, maka DIY jadi leading itu. Jadi ada nggak dikotomi orang desa dan orang kota? Jadi bangga jadi orang desa? Iya dong, bangga dong jadi orang Bantul. Saya orang Bantul saya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan ketemu lagi di diskusi yang lain. Sampai ketemu, salam. Oh ini salam gini, salam. Nanti enggak.